Mengklaim sebagai negara terkuat di dunia dan kaya raya dengan bangganya Amerika Serikat mau memberikan bantuan uang senilai 40 miliar dolar atau 558 triliun ke Ukraina. Ternyata kesombongan Amerika Serikat itu diungkap oleh Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Rand Paul. Ia mengaku Amerika Serikat saat ini tidak punya uang lagi untuk membantu Ukraina. Padahal Ukraina sangat berharap mendapatkan bantuan dana segar dari Amerika Serikat untuk membantunya berperang melawan Rusia. Karenanya ia menyarankan agar Presiden Joe Biden berhutang atau meminjam uang ke Cina. Diketahui Cina merupakan sekutu Rusia, bahkan Presiden Cina Xi Jinping merupakan sahabat kental Presiden Rusia Vladimir Putin. Beberapa kali Cina menentang Amerika Serikat dan sekutunya agar tak menjatuhkan sanksi ke Rusia. Cina juga telah memperingatkan Amerika akan resiko yang ditanggung bila berani menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Paul mengungkapkan kondisi keuangan Amerika Serikat dalam sebuah wawancara dengan Breitbart, dikutip dari RIA Novosti Jumat 20 Mei. Menurut Paul, pinjaman tersebut diharuskan karena anggaran AS tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan kepada Ukraina. Saya pikir penting untuk mengetahui bahwa kami tidak punya uang untuk dikirim. Kami harus meminjam dari Cina untuk mengirim dana ke Ukraina, kata Paul. Kendati demikian, ia mengakui meminjam uang untuk memberikan bantuan militer ke negara lain itu tidak dibenarkan. Bahkan ia pun merasakan ada banyak politisi dari Republikan yang menentang pinjaman tersebut. Saya percaya mayoritas akan setuju dengan pinjaman ini, termasuk banyak Republikan, jika itu adalah program sosial baru. Tetapi, ketika menyangkut bantuan militer ke negara lain, mereka tidak mungkin mengatakan bahwa kami dapat mengambil uang ini, bahwa ini adalah pinjaman yang dibenarkan. Kata politisi itu, seperti diketahui Senat AS sebelumnya menyetujui paket bantuan baru senilai 40 miliar atau setara lebih dari 558 triliun kepada Ukraina. Bahkan mereka telah mengirimkan RU tersebut kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Paket tersebut mencakup bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan ke Ukraina, serta berbagai alokasi. Presiden AS Joe Biden awalnya meminta 33 miliar, tetapi Kongres memutuskan untuk meningkatkan jumlah itu. Sebelumnya, Gedung Putin, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon mendesak anggota parlemen untuk bergegas, memperingatkan bahwa pada 19 Mei mereka akan kehabisan sumber daya keuangan untuk membantu Ukraina. Namun mengesahkan RUU itu terhambat oleh Rand Paul dari Partai Republik yang menuntut pengawasan yang lebih besar atas pengeluaran. Paul mengakui keberatan karena amandemennya tidak dibuat. Selain itu, Paul menyebut tak ingin mengorbankan ekonomi AS untuk membantu Ukraina. Saya khawatir mengirim uang itu tanpa seseorang yang mengawasinya. Saya pikir kebanyakan orang Amerika ingin tahu bagaimana uang itu dibelanjakan, bahkan jika mereka bersimpati kepada Ukraina, kata Paul. Tetapi RUU tersebut akhirnya disetujui berkat langkah-langkah prosedural khusus yang diambil oleh pemimpin mayoritas Demokrat, Chuck Schumer. Paul sempat tunda bantuan ke Ukraina. Seorang senator Amerika Serikat, Rand Paul, telah menunda pengiriman paket bantuan ke Ukraina senilai 40 miliar dolar AS. Ia mengungkapkan tidak bisa menyelamatkan Ukraina dengan menghancurkan ekonomi AS. Dikutip dari Reuters, Paul mengaku dirinya memblokir pemungutan suara pada paket bantuan itu pada Kamis 12 Mei. Paul telah menunda pemungutan suara selama seminggu lagi. Paul menuntut agar menambahkan ke RUU yang memberikan wewenang baru kepada Inspektur Jenderal khusus untuk mengawasi bagaimana bantuan Ukraina itu dibelanjakan. Saya pikir kita harus memiliki seorang Inspektur Jenderal, kata Paul kepada CNN awal pekan ini. Kami memiliki satu di luar sana dan mengawasi pembelanjaan Afghanistan. Di sana, dia sangat pandai dalam hal itu. Anda tidak perlu menunggu janji. Dia punya tim dan berjalan. Dan saya pikir itulah yang harus kita lakukan, tambahnya. Padahal saat itu Senat diperkirakan akan melolos,kan RUU terkait bantuan ke Ukraina. Langkahnya ini dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi ekonomi negaranya. Ia mengaku AS tak bisa mengorbankan ekonominya demi menyelamatkan Ukraina yang saat ini sedang berperang dengan Rusia. Sumpah jabatannya adalah konstitusi AS, bukan untuk negara asing manapun. Kita tidak bisa menyelamatkan Ukraina dengan menghancurkan ekonomi AS, kata Paul. Sehingga penundaan ini sempat memperlambat upaya AS memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina. Militer AS telah mengirimkan sekitar 80% howitzer M777 dan setengah dari amunisi 155 mm yang dijanjikan ke Ukraina oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu. Pentagon telah mengonfirmasi pengiriman itu Senin 2 Mei 2022. Militer AS juga mengatakan telah memasok hampir semua baterai dan radar anti pesawat dan 5.000 rudal anti-tank Javelin. Angka-angka tersebut berasal dari briefing di Pentagon, dikutip Russia Today, Selasa 3 Mei 2022. Seorang pejabat pertahanan Amerika memberikan laporan bantuan militer Washington ke Kiev. Biden awalnya menjanjikan 18 howitzer ke Ukraina, tetapi kemudian menambahkan 72 lagi bersama 140.000 butir amunisi 155 mm, 10 radar kontra artileri, 2 radar pengawasan udara, 200 pengangkut personel lapis baja M113, 100 Humvee, dan 11 helikopter Mi-17. Menurut Pentagon, setengah dari amunisi 155 mm sudah ada di tangan
Ukraina, dan lebih banyak lagi yang dikirim setiap hari. Sebanyak 72 howitzer telah dikirimkan bersama hampir semua radar. Sebanyak 14 penerbangan kargo berangkat dari AS selama 24 jam terakhir. Dan 11 penerbangan lagi diharapkan pada hari berikutnya bersama dengan 23 penerbangan dari 5 negara lain. Penerbangan kargo ini dilaporkan mendarat di Polandia, dari mana senjata dibawa melintasi perbatasan Ukraina melalui jalan darat dan kereta api. Pentagon juga mengungkapkan pelatihan ke pasukan Ukraina terkait penggunaan howitzer berlangsung di Jerman. Pasukan Garda Nasional Florida yang berbasis di sana, yang sebelumnya dikerahkan ke Ukraina untuk pelatihan, telah mengambil alih latihan howitzer dari instruktur asli Kanada. Lebih dari 170 tentara Ukraina telah dilatih untuk menangani M777 dan 50 lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka. Sekelompok 20 orang Ukraina telah memulai kursus pelatihan selama seminggu dalam menggunakan drone taktis Poinik Ghost. Namun helikopter Mi-17 belum dikirim ke Kiev. Rincian lain yang diungkapkan Pentagon adalah Ukraina sejauh ini telah menerima 5.000 rudal anti-tank Javelin. Militer AS telah mengeluarkan stok gudang rudal anti-pesawat Javelin dan Stinger. Namun pabrik senjata Raytheon mengeluhkan pasukan komponen yang sedikit. Sejak 24 Februari AS telah menjanjikan hampir 15 miliar bantuan militer ke Kiev, lebih dari 2 kali lipat seluruh anggaran militer Ukraina untuk 2021. Pekan lalu Kongres menyetujui RUU yang akan memungkinkan Gedung Putih untuk mengirim jumlah dan jenis senjata yang hampir tidak terbatas dan amunisi menggunakan mekanisme pinjam sewa era Perang Dunia II. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 1.246 senjata artileri, tidak termasuk beberapa sistem peluncur roket sejak awal permusuhan. Rusia juga berulang kali menargetkan gudang penyimpanan peralatan yang dikirim dari Barat.